Halo semuanya, aku Akil dan aku akan menjadi chef kalian hari ini. Dan hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang aku agak gak enak ngomongnya ya. Cuma kayaknya ini cukup penting sebagai konteks. Jadi suatu hari ada VTuber namanya Yuki Inoki. Dia katanya nyenggol Reza Auditor. Tahu dari mana aku? Apakah aku cenayang? Enggak. Jadi aku basically nge-scroll di Facebook. Enggak, ini aku dikasih sama orang tiba-tiba ini. Lagi gempar banget duel antara Reza Auditor versus VTuber Yuki Inoki. Duel. 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 Komennya yang menurutku lucu tuh bagian ini anjing. Dan balasan dari Reza sendiri adalah untuk melaksanakan penghitaman Ragnamok. What the fuck is Ragnamok anjir? Ragnarok, Ragnamok, astaga naga. Kalau kau tanya ke aku, apa yang paling gak penting di 2025? Ini lebih gak penting di 2025. Ini I can't. Ini Oke, emang awal mulanya dari mana sih? Kenapa sih ini bisa rame gitu di Facebook atau di mana gitu? Jadi semuanya itu berasal dari sini. Ini video aslinya ya. Ini video aslinya. Auditore. Dia ditanya sama chatnya, abang suka Reza Auditore. Terus dia ngomongin beberapa hal. Oh ini kak, apa YouTuber Indo yang apa? Yang enggak sih? Yang dia langsung ngomong yang itu enggak sih? Aku nggak tahu. Kayak si auditor sama si Reja sama Lades kayak enggak. Itu cuma bercanda doang. Cuma ya udah. Yang freak banget. Yang freak banget anjing kayak. What the fuck, bro? Gini kak, streamer Indo cowok. Kualitas streamer Indo gini kak. Streamer kualitas. What? Kayak dinormalisasikan banget gak sih? Itu anjing. Kayak viewernya juga aneh juga, terus streamer juga aneh. Maksudnya tuh kayak kalau emang gini loh, kalau emang nggak suka dikirim kayak gitu kan tinggal matiin aja nggak sih media share-nya kayak ya gitu nggak sih. Cuman apa tuh? Cuman tuh kayak youtubernya tuh aneh banget aja, kayak ya udahlah gak apa-apa, nanti mereka senang gitu. Tapi kan nggak bagus nggak sih untuk orang-orang yang nonton gitu. Kayak jijik banget nggak sih kalian? Kamu tuh ngerasa jijik nggak waktu nonton? Kamu nonton kan? Nah, oke. Jadi basically kurang lebih dia ngomong Reza Auditor. Dia nggak suka sama Reza Auditore karena kontennya nggak sesuai sama preferensinya dia aja. Karena ada jokes jomok atau something gitu kan. Selesai, ya udah sampai situ aja kurang lebih gitu kan. Terus dia menentang dan bilang, "Gini kah kualitas streamer Indo?" Ya aku juga streamer Indo dan kualitasku juga jelek. cuma aku mau kasih tahu sesuatu. Biasanya semua itu mulai dari bercanda. Iya betul, semuanya mulai dari bercanda. Kita nggak tahu nanti apakah akan beneran tapi semuanya mulai dari bercanda. Lihat itu kenapa aku juga sebenarnya nggak terlalu suka bercandaan yang jorok dalam bentuk apapun. Iya karena semuanya mulai dari bercanda. Iya bener, hati-hati kata gua. Aku nggak suka bercandaan jorok dalam bentuk apapun, mau itu yang lurus, mau itu yang belok, mau itu yang jungkir balik atau apapun. Aku nggak suka bercandaan yang kayak gitu. Jadi aku juga nggak suka bercanda yang kayak gitu. Nah, terus habis itu media share tadi, dia kan si Reja kan dapat media share itu tuh, di react lah sama dia, reactnya sama Reja Auditor kayak gini. Coba kita lihat. Freak banget anjing, kayak freak banget. What the fuck bro? Gini kah streamer Indo cowok? Kualitas streamer Indo gini kah? Tuh. Gini kah kualitas streamer Indo des? What? Gitu kah des? Dinormalisasikan banget gak sih? Des. Oh shit. Kayak terpukul sih hatiku. viewernya Gimana aja? Lu gimana nih? Gimana? Sekarang gini deh. ya udahlah. Nah, ini reaksi Reja nih, reaksinya si Reja Auditor dan Lades ya. Cuman tuh kayak youtubernya tuh Sekarang gini deh. Sekarang gitu gimana? Mau naik kereta mana? mereka senang gitu. Tapi kan Eksekutif ekonomi. Sekarang malah dibalikin dan dibilangnya nyari beras gitu kan. Well, sebenarnya jujur-jujuran
Kenapa aku ngebahas ini? Karena aku emang pengen nyari beras juga. aku nyari beras juga. Enggak sih, sebenarnya aku nggak peduli. Jujur aku nggak peduli karena masalah kayak gini tuh sangat-sangat nggak penting. Aku bakal kasih tahu nggak pentingnya di sebelah mana, oke? Intinya tadi kan ada orang VTuber ngasih tahu pendapatnya kalau dia nggak suka konten kayak gitu dan dia bilang masa sih streamer Indo kayak gini kualitasnya bla 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 bla. Reja Auditore nanggapinnya juga kayak gitu, kayak aduh gue kecewa sama diri gue bla bla bla. Dia nanggapinnya jelas dengan bercanda. Sekarang gini deh, mau naik kereta yang mana, ekonomi eksekutif, itu kan udah jelas bercanda gitu. Itu bukan hal yang serius, dia bercanda yang kayak gitu. Kalau dari sisi orang waras, aku nganggapnya dia bercanda. Terus si VTubernya bilang dia kayak ya udah kan bisa dimatiin aja media share kalau dapat yang kayak gitu. Ya udah gitu. Nah, yang jadi permasalahan di sini tuh kenapa sih orang-orang banyak yang tolol, banyak yang dongo, banyak gitu loh. Kayak bisa gak sih manusia itu mengemukakan pendapatnya masing-masing tanpa merasa takut untuk tersenggol gitu. Yang dikata-katain kan jelas ya si Reza Auditore ya, streamer populer Indonesia gitu. Sedangkan ada VTuber kecil yang tiba-tiba komentarin hal yang kayak gitu. Ya namanya perbedaan pendapat, ya sudah selesai urusan gitu kan. Mau si Reza dan kawan-kawan tersinggung atau apa, ya itu urusan mereka. Masalahnya fansnya tiba-tiba ya kayak tadi ada yang bilang dan balasan dari Reza sendiri adalah untuk melaksanakan penghitaman rak namuk. Intinya fansnya panas gitu kan. Dan aku nggak tahu akhirnya gimana. Apakah si VTuber ini dikirimin media share jomok-jomokan atau apapun, aku nggak tahu karena aku nggak peduli. Maksudku, ngapain sih menyerang orang yang punya opini berbeda dengan kau? Ngapain sih didiskreditkan? Kayak ya bisa silakan aja diskreditkan kalau misalnya argumennya udah mah argumennya goblok, nggak jelas gitu. Ya udah, itu bisa lah kau diskreditkan buat menunjukkan seberapa gobloknya dia atau seberapa salahnya dia. Jadi itu normal. Maksudku, apa sih orang-orang Indo sekarang gak bisa nerima perbedaan pendapat gitu? Emang kalau misalnya si Reja dikata-katain sama VTuber kecil yang tidak signifikan ini, apa yang terjadi gitu? Apakah mereka akan kehilangan channel YouTube lagi atau kehilangan channel di Kick lagi? Aku nggak tahu, malah justru kayaknya enggak deh. Kayak dampaknya apa nih kepada si Reja? Aku juga yakin kok sebenarnya Reja nggak ada niatan atau kayaknya mungkin nggak pengen untuk mengerahkan ini buat nyerang si streamer atau si VTubernya ini. Itu nggak penting anjir. Nah bener seketika keingat Army. Ngata-ngatain Army goblok-goblok. Kau sebagai fans sama gobloknya menyerang hal yang tidak perlu. Nih, ini dia nanggapin lagi nih. Klip gimana perasaannya, Bang? Di awal kena klip aku nggak tahu guys, kayak gimana ya waktu itu kan orang itu datang ya kayak viewer lah, terus ya udah viewer YouTube pertama aku guys. Jadi ya udahlah, dia nanya ya aku jawab. Mana aku salahnya tuh asbun banget anjir, aku salahnya asbun banget dan aku tuh nggak expect bakal diklip. Dan nggak expect bakal segede ini anjir. Tuh dia juga nggak expect bakal segede itu. Nah, itu tadi yang pertama. Yang pertama adalah kita ngomongin seberapa gobloknya penonton Indo yang nggak bisa menerima perbedaan pendapat gitu ya. Maksudku ini tuh bukan sesuatu yang dipermasalahkan banget gitu loh. Aku yakin Rejanya juga bercanda. Si VTubernya juga kayak ya udah dia punya seleranya gitu. Si Reja juga dengan dikata-katain kayak gitu nggak akan berubah kan gaya streamingnya atau apanya kan. Nah, sekarang yang kedua adalah aku mau ngomongin seberapa gilanya Clipper sekarang nyari beras. Wah gila, suka banget aku ngelihat sekarang Clipper nyari beras bro, sumpah. Nah, soalnya gini loh, gobloknya tuh kayak gini. Banyak banget, ada beberapa orang kayak entah itu viewer atau siapapun itu, atau orang random, tiba-tiba ngechat sesuatu, bakal berharap streamernya blunder atau mendapatkan jawaban yang kemungkinan gak bakal disukain orang lain, diklip terus disebar. Out of context atau apapun itu. Nah, itu yang biasanya dilakukan sama Clipper di TikTok atau di Reels atau dimanapun itu. Jujur, izin, aku nggak peduli. Karena ya udah, emang namanya juga orang nyari beras. Tapi masalahnya gini bro,
Di TikTok kok nggak akan dapat beras yang pertama karena di TikTok nggak ada sistem AdSense. Kok cuma dapat angka, begitu juga di Reels. Kok cuma bakal dapat angka, likes, komen, dapat komentar banyak. Ya udah gitu. Emangnya kalau dapat komentar banyak aku tahu gitu. HP-mu getar kan terus habis itu mau kau masukkan ke dalam pantat kan? Iya kan? Jadi kau ngerasa suka gitu. Aku suka sensasi yang ku dapatkan ketika banyak orang komentar karena rage bait yang aku buat. Jadi yang mengerikan dari Clipper sekarang adalah banyak banget orang-orang yang emang bikin klip bukan cuma buat cari lucu-lucunya, tapi emang nyari dramanya. Kenapa hal kayak gitu bisa rame? Karena penontonnya emang suka. Contohnya kemarin, God Esport, God Game PC. Itu kan goblok. Jadi kayak kelihatan intensinya. Dia si VTuber tadi, Yuki juga tadi ditanya tujuannya ya emang buat klip farming. Aku yakin dia pasti mikirnya kayak si orang yang ngomong mikirnya pasti nggak rame, pasti nggak ada yang peduli. Oh exactly, dia awalnya kayak gitu mikirnya. Ternyata begitu di klip rame. Kemarin tadi ku lihat waktu di klip tuh kalau nggak salah lumayan loh, kayak 113-an ribu yang nonton. Ini juga 40 ribu nih. Sampai ada klarifikasinya. Ada niatan buat nyinggol Bang Reza, nggak ada sama sekali. Cuman aku cuma beropini. Tuh kan dia cuma beropini, selesai. Itu kan udah mah beda pendapat tidak ditoleransi. Kayak ya udah sih harusnya kayak gitu kan. Terus yang kedua, emang Clipper emang mulai banyak yang kurang ajar karena ya emang nyari konten-konten atau klip-klip yang sensasional. Supaya apa? Supaya mereka bisa dapat angka yang dimana belum tentu bisa menghasilkan duit untuk mereka di TikTok atau di Reels. Kan cuma dapat getar doang di HP tuh, dimasukin ke lubang pantat terus mereka cowok pakai itu gitu. Paham kan maksud tuh kan? Aku nggak akan mendiskreditkan Clipper. Banyak kok Clipper yang bagus. Kayak mereka nyari-nyari momen lucu, ngeditnya niat gitu. Nggak cuma pakai subtitle CapCut gitu kan. Itu kenapa aku ngeklip channelku sendiri. Karena ya aku yang bisa mengendalikan apa yang mau ku klip. Aku sendiri juga pernah kok jadi korban Clipper konten kayak begitu. Ini contoh paling gampangnya nih. Contoh paling gampang dan baru-baru aja kejadian. Ini aku dibilang WK Bulgogi. Yang dimana kalau kau ngeliat isi videoku ya, aku ngerating kira-kira. Aku cuma bilang ya, aku bersimpati dengan Bulgogi. Salahkah manusia bersimpati? Goblok nggak sih kalau aku nggak bersimpati ke manusia gitu? Aku bukan manusia dong, aku nggak punya perasaan gitu kalau nggak bisa bersimpati. Itu yang pertama tuh. Hell nah, gak akan aku jadi WK siapapun. Bahkan di situ aku ngerating seberapa bagus atau seberapa jeleknya klarifikasinya Bulgogi. Udah kayak gitu. Enggak, aku menggoreng siapapun yang aku mau, aku menggoreng siapapun yang aku suka. Yang ya suka-suka aku lah orang aku yang bikin gitu kan. Masalah gini, bukan cuma itu. Ini tuh sampai ada ke fitnah anjir. Trust me bro, sampai ada yang ke fitnah anjir. Kita lihat ya komentar pertama nih. Standar ganda banget Wak. Padahal dia juga suka goreng koser underage yang problematik WK. Cari videoku di channel YouTube ini atau bahkan dimanapun ya, ada nggak aku bener-bener kayak ngata-ngatain cosplayer yang underage? Ada nggak? Kalau boleh tahu siapa namanya? Iya dong, iya kan, iya dong. Kayak, you know what I'm saying? Kayak gobloknya tuh kayak gini. Kayak, aku yakin kalau disuruh cari pun gak ada. Karena emang gak ada. Aku tuh selalu tetap pada pendirianku. Karena menurutku, satu-satunya yang bikin aku jadi manusia, yang bikin aku menjadi akil adalah, ya aku akan selalu teguh pada pendirianku. Kalau misalnya berubah, ya udah. Artinya, aku berkembang sebagai manusia. Cuma masalahnya kan kayak gini loh. Ini dari mana anjir? Sumbernya dari mana anjir? Kan ini nggak dipakai. Cari, sumpah cari. Terus ada juga waktu itu yang bilang, waktu Ryu Kintaro dia juga ngegoreng. Kagak ada aku ngegoreng Ryu Kintaro. In fact, ada aku video membandingkan antara Ryu Kintaro sama Timothy. Aku di situ ngomong, orang yang ngata-ngatain Ryu Kintaro itu ya udah selesai kan. Anjing, maksudku kalau mau ngebenci tuh pakai passion gitu loh, biar ada faktanya gitu. You know what I'm saying? Terus habis itu pelaku kriminal kok dibela. Siapa yang ngebela? Kagak ada aku ngebela anjing. Aku nggak ngebela. Aku cuma bilang klarifikasi bagus karena ABCD. Selesai. Udah kayak gitu, bro. Gue kesel sama Clipper yang kalimat di video konten ini tidak bermaksud untuk mengadu domba dan sebagainya. Isi video tetap adu domba munamat. Nah itu Clipper konten. Ya sama kayak yang ngeklip si Yuki tadi. Dia tuh nge-provok banget anjir. Ini mah niatnya dia ngeklip ini. Kalau bukan provokasi fansnya si Reja Auditor apa? Kalau bukan ini. Masalahnya udah tahu orang Indonesia pada goblok
ya, gampang banget diprovok gitu. Lihat komen. Udah guys, dia mau nangis, nanti dia nggak bisa makan. Tuh ada yang ngatain gak nyenggol tapi ngomongnya bahwa YouTuber lain. Ya intinya adalah orang-orang yang gampang keprovokasi hanya karena beda pendapat. Maksudku kalau kau nggak bisa menerima perbedaan pendapat, nggak usah main internet. Karena orang yang main internet pasti akan terekspos dengan argumen atau sesuatu yang dia nggak suka gitu. Kayak misalnya aku suka banget sama warna ungu, aku benci warna merah. Tiba-tiba aku ke-expose sama warna merah, warna kuning. Ya itu aku nggak suka kan. Tapi karena aku main internet ya udah, aku deal with it dan mentoleransi itu. Ini tuh jadi kalau ku ringkas ya, masalahnya si Reza Auditore sama VTuber kecil itu yang angkanya nggak seberapa, ya kurang lebih hal yang nggak penting. Ya udah kali beda opini nggak apa-apa gitu. Kagak bikin meninggal, ya. Masalahnya opini di sini tuh ngomongin streamer internet yang di mana kau misalnya nih, misal kau ngebelain Yuki mati-matian kayak aku akan menjadi pembela Yuki karena dia benar bla 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 gitu. Terus habis itu satunya lagi ada ngomong gua akan menjadi pembelanya Eja sampai kapanpun karena gua yakin Eja menghibur dan benar gitu. Ya mereka berdua belum tentu akan notice kehadiranmu gitu. Malah bisa jadi kau bakal dianggap creepy atau mengerikan atau dianggap goblok gitu. You know what I'm saying? Opini beda nggak apa-apa. Itu yang bikin hidup tuh berwarna gitu. Karena beda. Coba bayangkan kalau semuanya itu sama, laki-laki semua. Jadi kalian. Nah, tapi aku yakin sih banyak yang di antara kalian kan. Enggak usah bohong sama aku tahu. Ya kau yang mau deny itu di kolom komentar aku tahu. Enggak usah capek-capek diketik aku tahu. Bener kata si Don, tongkrongan semuanya sepemikiran nggak seru gitu, ngapain? Udah sih, namanya manusia. Jadi fans, jangan goblok-goblok amat. Ada orang nggak suka dengan konten kreator kesukaanmu, wajar. Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang, ya. Orang paling baik satu bumi pun kayak misalnya Gandhi yang dia bisa menyelesaikan perang tanpa perang dengan cara membuat dirinya lapar berhari-hari, dia itu ada yang benci sama Gandhi. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya orang pasti ada yang benci, pasti ada yang nggak suka. Jadi pada dasarnya ya, chat, aku bakal kasih tahu baik-baik. Intinya, ya biasakanlah ngelihat perbedaan pendapat, biasakanlah kalau orang itu beda gitu. Ya kalau jadi clipper juga, klip aja yang lucu-lucu, nggak usah nyari-nyari yang kayak propaganda gitu kan, gak usah nyari yang adu domba gitu. Aku masih ingat, ada anjir, ada banget. Aku juga pernah jadi korban clipper, aku dikira kayak Bulgogi, padahal aku bilang aku simpati dengan Bulgogi. Sekian dan terima kasih, bukan yang gimana-gimana gitu. Nih, aku tuh diginin, ada yang ngeklip juga di TikTok. Ya udah, jujur kalau ngeklip aku nggak masalah. Aku kayak nggak peduli sama sekali. Kau mau ngeklip aku silakan. Dan ini satu-satunya klipnya dia ya. 400.000 aja yang nonton, bang. Gitu loh. Ya udah gitu. Kau ngeklip aku nggak akan marah. Aku juga terserah mau klip bagian apa. Asalkan jangan pernah bikin aku kena masalah gitu. Kita lihat komen ya. Gak ada tuh yang kasihan sama Mosrel. Padahal sama-sama di bawah umur. Pertama aku nggak tahu Mosrel siapa. Emang kenapa gitu. Nih banyak pahlawan di TikTok. Beda di Facebook, banyak orang waras. Orang waras mana yang ngata-ngatain anak kecil. Hatersnya aja kebanyakan FOMO. Iya betul. Kurang lebih kayak gitu, keren banget ada pahlawan. Ya intinya di sini aku juga dikatain WK, aku juga pahlawan, dibilang gak terkenal ya emang gak terkenal sih. Pada bilang kesatria padahal manusia pada umumnya punya empati. Tumben waras anjing. Malas banget, tumben waras. What the fuck? Menggiring opini. Menggiring opini. Aku benci banget sama kata-kata menggiring opini. Karena padahal literally gunanya opini itu adalah untuk menggiring. Gunanya opini dan argumen itu ya untuk menggiring anjing. Menggiring opini itu kata-kata apalagi, what the fuck. Tapi aku gak peduli. Intinya ya hati-hati di internet. Sumpah sih aku udah berapa kali ngomong intinya ya, jangan jahat ke orang lain lah intinya. Sumpah men, kau ngeklip dengan niat jahat tuh kurang ajar. Bener bisa naikin nama orangnya, cuma takutnya naiknya karena hal yang jelek. Karena kalau misalnya naiknya karena kontroversi, kau harus ngelakuin kontroversi lagi supaya bisa naik. Kalau misalnya di klip momen-momen lucu ya masih silahkan gitu. Ada banyak lah intinya klipper-klipper lain yang sebenarnya masih bagus dan punya otak daripada kau ngeklip pakai akun dummy atau ngeklip nggak jelas gitu. Terus berharap adu domba dan cuma berharap bergetar HP dan dimasukin ke lubang pantat. Ya udah kayak gitu doang sih. Aku jujur aku nggak peduli karena ini masalah emang nggak penting banget sih. Aku cuma mau nyebarkan awareness aja ke penonton. Karena yang kita tahu adalah kita tahu semua orang di internet itu pengen cari beras. Jadi hati-hati sama omongan kata gua.
Oke. Terus habis itu kalau misalnya ada penonton yang nanyakan pertanyaan goblok, jangan selalu dijawab. Karena kau harus bisa mikir bagaimana caranya mengidentifikasi ini pertanyaan yang pintar kah atau pertanyaan yang goblok. Pertanyaan pintar dan jawaban pintar, contohnya kau bisa jawab dengan baik, kau bisa jawab dengan benar dan menghasilkan reputasi yang positif buat kau. Itu udah pertanyaan pintar tuh. Kalau misalnya pertanyaan dan jawaban yang goblok, yang nanya goblok, niatnya jelek dan kau blunder dan habis itu bakal digoreng sama orang kayak aku. Cuma ya udahlah itu kalau misalnya kau mau ngechat kayak gini, chatku bagus kan? Gila, bagus kan? Bagus dong, bagus dong. Ini aku bikin sendiri, kalau kau mau kau tinggal kasih 50.000 aja buat saweri aku. Atau kalau misalnya kau mau bisa DM IG ku, bakal aku kasih juga. Aku juga nggak perlu. Tuh ada bisa iwak-iwak tuh, bisa muter-muter ya. Bagus. Nggak ada bugnya aku yakin. Nggak ada bug. Nggak ada bug, nggak ada bug, nggak ada.